Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 Manajemen Bank Syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab manajemen dana bank syariah. Berikut anggota kelompok 4. Hai, namaku Nurul Afro Faizah, biasa dipanggil Afro dengan NIM 934108219. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahwa Ahmad Hibatullah dengan NIM 934106619. Saya Rizka Putri Aprilia, NIM 934119819. Pada bab mengenai manajemen dana bank syariah ini pembahasannya ada 4, antara lain yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen dana bank syariah. Yang kedua, sumber dana bank syariah. Yang ketiga, penggunaan dana bank syariah. Dan yang keempat, sumber dan alokasi dana bank syariah. Kemudian pembahasan yang pertama mengenai pengertian manajemen dana bank syariah. Apa sih pengertian manajemen dana bank syariah itu? Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga dana bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu fungsi manajemen dana bank syariah. Fungsinya antara lain yang pertama sebagai penerimaan amanah, yang kedua sebagai pengelola investasi, yang ketiga sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran, dan yang keempat sebagai pengelola fungsi sosial. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tujuan manajemen dana bank syariah. Tujuan manajemen dana bank syariah antara lain yang pertama memperoleh profit yang optimal, yang kedua menyediakan akhir cair dan kas yang memadai, yang ketiga penyimpan cadangan, yang keempat mengelola kegiatan lembaga ekonomi, dan yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Yang selanjutnya di sini saya Naila Nurusifa akan menjelaskan tentang sumber dana bank syariah. Yang pertama ada modal inti, di mana dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti juga terdiri dari yang pertama, modal yang disetor oleh pemegang saham, yang dimana sumber utamanya itu dari modal perusahaan, yaitu saham. Yang kedua ada cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di hari berikutnya. Yang ketiga ada laba ditahan, yaitu sebagai laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi para pemegang saham itu sendiri diputuskan untuk menanamkan laba kembali dalam bank. Selanjutnya yang kedua ada kuasi ekuitas atau biasa disebut sebagai mudharabah account, di mana bank menghimpun dana dengan berbagai hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnisnya. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa yang pertama ada rekening investasi, yang kedua ada rekening investasi khusus, yang ketiga ada rekening tabungan mudharabah.
Selanjutnya yang ketiga ada dana titipan atau biasa disebut sebagai wadiah. Di mana wadiah secara bahasa berarti meninggalkan atau meletakkan. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu, yaitu berupa titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadiah. Yang pertama ada wadiah ahyad al-amanah, yang kedua ada wadiah yad ad-damanah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materi mengenai penggunaan dana bank syariah. Menurut Muhammad dalam asarnya, alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu yang pertama, earning asset atau aktiva yang menghasilkan. Aktiva yang dapat menghasilkan atau earning asset adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau abai. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah dan ijarah wa iqtilna atau ijarah muntahiyah bitamlik. Yang kelima, surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Kemudian, yang kedua ada non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan, yaitu aktiva yang tidak memberikan penghasilan adalah aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman atau qard, dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva dalam bentuk tunai atau cash asset terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas atau primary reserve yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank, dan item tunai lain yang masih dalam proses penagihan atau collection. Yang kedua, pinjaman atau qard merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris atau premise and equipment. Sumber dan alokasi bank syariah. Sumber pendapatan bank syariah sesuai dengan akad yang digunakan oleh bank syariah yaitu bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah. Kedua, keuntungan atas kontrak jual beli atau al-ba'i berupa margin. Ketiga, hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iktiina berupa ujroh. Keempat, fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Dalam penempatan alokasi dana yang dimiliki bank syariah memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama, pool of fund approach adalah penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, jangka waktu, seperti sifat dan perolehan serta tingkat harganya. Yang kedua, asset allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan cara menyesuaikan sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari kedua metode tersebut, yaitu yang pertama, mengenai full of fund approach. Kelebihannya yaitu perhitungan biaya sederhana serta pengelolaan tidak kompleks. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, tidak ada dasar untuk memperkirakan standar likuiditas. Yang kedua, tidak ada pertimbangan terhadap perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya. Ketiga, tidak begitu memperhatikan likuiditas yang berasal dari
portofolio kredit, atau pembiayaan melalui pembayaran cicilan terus-menerus. Dan yang keempat yaitu memperkecil fungsi cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas. Dan yang kelima yaitu mengabaikan kemampuan bank dalam memperoleh. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari kedua metode tersebut yaitu yang mengenai asset allocation approach. Kelebihannya yaitu mengalihkan likuiditas kepada profitabilitas. Dan jumlah rata-rata cadangan dana likuiditas mengalami penurunan sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran pembiayaan dan penanaman modal yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Kemudian yaitu kelemahan dari asset allocation approach, yaitu yang pertama, keputusan mengenai jumlah likuiditas dilakukan berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan. Yang kedua, bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan berkurang. Yang ketiga, portofolio kredit dianggap tidak likuid sehingga kredit tidak dianggap sebagai sumber likuiditas yang potensial. Dan yang terakhir, kelemahannya yaitu keputusan mengenai manajemen aktiva pasif. Sekian penyajian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.